Selamat tahun baru. Ya. Saya tahu tahun yang baru selalu akan membuat orang itu bergairah untuk menata ulang. Ya. Menata ulang itu baik kehidupan rumah tangga, keluarga, pelayanan, usaha, bisnis, evaluasi. Ya. Merupakan hal yang jadi momentum yang sangat bagus untuk kita flashback ke belakang hanya untuk menemukan apa yang telah terjadi. Bukan larut di sana, tapi kita bergerak maju ke depan. Nah, sesuai dengan visi yang Tuhan berikan, penuaian dan pemuritan. Hari ini saya berikan sebuah tema, tolong ditayangkan. Nah, saudara, saya ingin bicara tentang apa? Tentang kehidupan manusia. Kekristenan itu ada step, ada langkah, ada hal yang akan terjadi dan pasti kita akan lewati. Dan saya mau membuka supaya kita semua mengerti apa saja yang kita harus lewati. Ya. Pertama adalah di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, sadarkah kita bahwa pada waktu kita ada di sini, dengan kata lain kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita menjadi orang yang disebut Kristen, pengikut Kristus. Apalagi tidak hanya percaya, dibaptis. Oleh karena itu perlu kita sadari, hal yang pertama adalah bukan karena kekuatan kita sendiri ataupun orang lain yang membuat kita itu percaya Yesus adalah Tuhan. Itu semata-mata karena Roh Kudus mulai bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu Roh Kudus mulai bekerja di dalam kehidupan kita ini, baru saudara dan saya bisa memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena tidak akan mungkin kita mengaku Yesus Tuhan, ya, kalau bukan karena pekerjaan daripada Roh Kudus. 1 Korintus 2:13 ayat 3. Kemudian pada saat itulah terjadi proses yang namanya lahir baru. Orang yang lahir baru itu bukan berarti mendadak saudara jadi bayi, tapi secara roh saudara menjadi bayi yang perlu makanan yang sehat. Dan tentunya akan hidup di dalam pemeliharaan daripada rekan-rekan senior bersama dengan Roh Kudus untuk menjadikan kita ini hidup di dalam pertobatan. Itu ada perubahan hidup. Dan pada waktu kita berbalik arah, maka tanpa disadari kita jadi murid. Sederhana saudara. Pertama kali saudara kenal Tuhan dan bergabung di sini, saudara dulunya kalau ketemu sama teman berkata, apa kabar? Sekarang berkata shalom. Dan itu gaya hidup kita kan. Oleh dimuridkan melalui keberadaan bersama di sini, hidup kita berubah. Tidak lagi ngomong yang dulu-dulu. Bertemu dengan teman-teman yang satu PT, satu kampung dulu. Kalau sudah namanya udah kenal dekat, itu kadang-kadang ngomongnya kan ceplos-ceplos saja kan. Sekarang mau ngomong seperti itu sudah rasanya kayak nggak enak gitu kan. Tanpa disadari kita mulai berubah. Dan berubah itu menjadi murid mengikuti apa yang diperoleh, apa yang diajarkan. Nah, sebagai murid Yesus tentunya, kalau dibilang murid, harusnya dekat dengan Tuhan dong. Apakah ada murid Yesus perginya ke diskotik? Tidak ada. Jadi kalau namanya sudah mulai menjadi murid, ya pergi ke gereja, cari persekutuan orang-orang percaya, cari kelompok gul. Ini merupakan gambaran orang yang saya katakan murid. Murid itu berusaha untuk mendekat kepada gurunya dan bergaul karib sampai mengenal, ya, mengenal akan pribadi daripada dia, yaitu Tuhan kita sendiri. Kita belajar mengikuti dan melakukan seperti guru, seperti apa yang difirmankan Tuhan. Guru itu ada singkatannya, digugu. Loh kok yang ngerti apa? Yang dari luar pulau agak sulit kan. Digugu dan ditiru itu dianut dan diikuti caranya. Jadi
Kalau guru mengajarkan 2 tambah 2, 4. Kalau 2 kali 2, 4. Kalau nggak ngerti kok sama-sama 4, tanya. Loh kok 4? Lah sekarang kalau 2 kali 3, 6. Kalau 2 tambah 3, 5. Loh kok beda? Nah, saudara akan mengikuti apa yang dikatakan guru. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana kehidupan manusia. Kalau sudah namanya lahir baru, mulai menjadi murid, ya contohnya seperti kalian kan. Waktu dulu dilahirkan masih dikasih popok, ya kan, dimandiin, ya, disuapin. Kalau sudah menjadi dewasa kan mulai kerja kan. Nah, bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Dari sini kita lihat bahwa kalau sudah jadi murid, pada kehidupan murid yang sudah menjadi dewasa, itu harus melayani pekerjaan Tuhan. Lucu kan? Kalau seandainya sudah bergabung di sebuah gereja, dilahirkan baru dan jadi murid, kerjanya di tempat penjualan minuman keras, rasanya kan nggak nyambung. Jadi ini merupakan hal yang perlu untuk kita simak sekarang, bagaimana kita melayani pekerjaan Tuhan. Saya sering menggunakan kalimat ini, di mana hatimu berada, disitulah gairahmu. Atau dikatakan karunia motivasi. Ada 7 karunia motivasi. Di situ ada bernubuat. Bernubuat itu karena ini berupa karunia motivasi. Bernubuat itu memperkatakan selalu bikin semangat orang lain. Kalau orang ini ngomong, pasti aku jadi tambah apa? Bangkit dan semangat. Tapi ada orang yang kalau ngomong itu jadi nyakiti hati, malah jadi kita nggak punya semangat lagi. Itu tentunya bertolak belakang. Bernubuat di sini bukan panggilan nabi, tetapi orang yang suka memperkatakan hal-hal yang positif. Ada karunia motivasi berupa melayani, mengajar, menasehati, memberi, memimpin sampai kepada kemurahan hati. Kalau orang nggak punya karunia memimpin, disuruh jadi worship leader, bingung saudara. Karena nggak ada dalam dirinya sesuatu yang Tuhan taruh untuk membuat dia memiliki karunia dalam motivasi itu untuk bisa mimpin. Begitu berdiri di depan sini sudah gemeter, persis baca pengumuman. Saudara-saudara, pengumuman hari ini ada healing movement dilayani oleh PDT, DR, IR. Bisa dilatih, bisa. Kalau dijadwal 100 kali udah jadi pemimpin loh. Tapi gemeternya itu kan bikin kurus badan. Kan? Kalau orang nggak punya karunia mengajar, maka yang terjadi ngomong aja orang ngomong apa dia cikongmat, nggak tahu itu ngomong apa gitu kan. Ini contoh, tiap-tiap orang itu punya karunia motivasi yang nggak sama, maka kita perlu cari panggilan kita di mana. Kalau kita berada di luar jalur, kacau saudara. Gak usah jauh-jauh lah saudara ya. Kalau kita dalam hal menasehati, ternyata orangnya sukanya menyendiri, ya sukanya ya diem, tidak banyak ngomong, bagaimana bisa menasehati? Kondisi inilah sesungguhnya yang perlu untuk kita temukan, dan itu kita peroleh melalui KOM. Siapa yang belum ikut KOM angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Aduh, Anda kehilangan berkat yang besar. Karena dalam sekali kontrak 2 tahun, kalian bisa dapat 2 sertifikat. Kalau beruntung, dapat yang ketiga. Kalau beruntung. Karena ada KOM 300. Nah, inilah hal yang perlu kita temukan. Jangan cuma kejar duit, saudara.
Kalian kesini saya tahu pasti semua membutuhkan uang. Tapi ada yang tidak akan habis dimakan oleh ngengat dan gegat. Kebenaran firman Allah. Dan itu kita bisa temukan melalui pelajaran demi pelajaran yang kita peroleh. Cari panggilan kita. Kalau nggak berada di tempat yang dimana kita ditaruh Tuhan karunia itu, waduh. Contoh sederhana, kalau kalian nggak suka anak kecil, cari majikan. Suruh ngerawat bayi. Nangis loh saudara. Kalau orang yang nggak suka jaga orang tua, wah kalau saya udah nggak tahan, walaupun saya tergolong yang sudah, karena kalau di jalan tuh saya melihat ada orang tua jalan pelan gini, saya di belakangnya. Coba, saya gitu. Lah kalau saya suruh jaga orang tua, apa nggak kasihan tuh orang tuanya? Nah itu contoh ya. Terus, sekarang kita akan lihat. Kita perlu tahu dalam kehidupan kita di gereja ini ya. Itu antara melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan. Siapa yang tahu kalau itu beda? Yang tahu bahwa ini beda. Pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan itu beda. Yang tahu angkat tangan. Yang nggak tahu angkat tangan. Aku tadi ngomong apa sih? Jangan sampai kita salah mengerti. Kalau di gereja ini sampai salah. Yang salah gembalanya. Oleh karena itu saya ajarkan ini supaya kita mengerti. Melayani pekerjaan Tuhan. Itu kita menggunakan bakat. Ya. Nanti belum selesai nih. Bakat itu adalah kemampuan pribadi yang ada dalam diri kita. Musik, seni suara, menari, seni lukis, sampai masak, merias wajah, akuntan, keuangan, kesehatan, dan lain-lainnya. Ini adalah bakat. Kalau saya disuruh merias wajah, itu pasti orangnya nggak berani keluar lagi. Alisnya aja nggak bisa lurus. Ini kan? Kalau orang lain mengerjakan dalam setengah jam udah jadi cantik. Kalau saya mungkin sampai berjam-jam malah tambah runyam, saudara. Apalagi suruh menari. Coba ini yang pakai warna ungu nih kalau nari kan. Wah, goyang sana goyang sini. Kalau saya putar-putar udah pingsan, saudara. Ini sudah jujur aja. Kalau saya disuruh main musik bisanya cuma gitar. Suruh main drum. Saya belajar sampai 5 tahun pun juga nggak bakalan pinter. Dan kita bersyukur loh, ada nona kecil yang luar biasa yang Tuhan kirim. Padahal minggu ini sedang ujian, tapi mau duduk di sini. Bisa main ini, bisa main itu, bisa menerjemahkan lagi. Saya tunggu dia kapan nyanyi di atas. Nih. Jadi bakat itu masing-masing nggak sama. Jadi sadarkah kita kalau bakat itu sebetulnya seakan-akan dibawa dari lahir, bisa karena keturunan daripada orang tuanya. Dia suka musik dan kemudian turun. Tapi juga yang nggak ngerti mendadak dapatkan itu. Bukankah itu karunia? Itu anugerah? Loh, aku belajar gitar dalam waktu pendek kok bisa cepat bisa nyanyi. Walaupun happy ya, happy ye. Tapi pas itu udah berjalan ikut cool, kalau suruh ngiringi udah kacau lah WL-nya gitu kan. Ini contoh. Ada orang-orang yang memang
nanti akan mendapatkan bakat yang berbeda. Kalau mau belajar secara profesional, cari guru yang bagus, bahkan akan bisa lebih handal lagi, lebih pandai lagi. Ini gambaran daripada bakat yang masing-masing orang nggak sama. Tapi apa yang dimaksud dengan melayani pekerjaan Tuhan? Kalau bakat ini menjadi talenta, saya pakai istilah ini aja, karena bakat itu istilah dari dunia, talenta itu ada di Alkitab. Talenta itu dilipat gandakan. Ada bakat dilipat gandakan, di Alkitab kamu cari nggak bakalan ketemu. Yang ada talenta. Jadi bakat itu menjadi talenta yang kita akan lipat gandakan kalau kita lakukan itu buat Tuhan. Saudara bisa main musik kok. Hebat. Tapi kalau mainnya di diskotik, itu bukan melayani pekerjaan Tuhan. Beda kan? Jadi pekerjaan Tuhan pun kita perlu untuk mengerti dan memahami. Pada waktu kita pakai buat memperlebar kerajaan Allah, itu artinya kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Sampai yang kecil pun. Asyur. Saudara kira asyur itu nggak berperan besar? Luar biasa dampaknya. Coba asyur di depan pintu tuh mukanya gini semua. Mana? Masuk. Terus depannya. Jangan ngisi belakang dulu. Depan. Biar kita nggak susah tuh. Kalau asyurnya model begini, enaknya diapain ya? Coba saya minta persetujuan diapain yang model gini nih. Garda terdepan. Saya lihat tadi di pagi jam 10 ada orang di lantai bawah. Jadi asyur, saya lihat kok ketemu saya kok diam saja ya. Kalau ketemu saya panggil papi gitu kan, oh ini anak GBI kan. Tapi lihat saya diam aja, oh bukan. Tapi dia nunggu temannya datang. Ya. Nah saudara, asyur. Kalau asyur itu yang di bawah itu pura senyum. Ya, makanya saya harap asyur itu kalau pagi sarapan dulu. Kalau yang di barisan paling depan aja sudah menakutkan jemaat, bagaimana mereka mau masuk? Senyumnya kalau Bapak Gembala lewat, salam papi, boleh buka, senyum mai. Ternyata nggak semua orang bisa senyum loh. Bener. Nanti keluar dari sini coba cari temanmu yang suka senyum. Kalau senyum terus dan senyum sendiri terus gawat itu. Tapi tidak semua orang bisa senyum. Ya. Nah, disinilah kita lihat. Itu merupakan sesuatu yang kita pakai untuk memperlebar kerajaan Allah. Walaupun hati susah, sana sini bingung, tapi kita tetap. Nah, jadi melayani pekerjaan Tuhan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan kita tahu bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita pakai untuk melayani Tuhan dan kita persembahkan untuk memperlebar kerajaan Allah. Itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saudara dijadwal, yang para pelayan asyur, dijadwal untuk konseling baptisan, saudara dijadwal untuk jadi singer, itu oleh karena memang sudah mulai dievaluasi talenta karunianya di mana ditempatkan dan melalui audisi supaya ya jangan salah menempatkan orang yang tidak di bidangnya.
Dan tentunya pada waktu yang bersangkutan itu mempersembahkan buat Tuhan, disitulah dia sedang melayani pekerjaan Tuhan. Kalau melayani Tuhan, itu fokusnya cuma satu, yang disenangkan Tuhan, bukan yang lain. Loh, betul saudara? Ini contoh ekstrim ya. Kalau ada WL, mimpin pujian di depan dan kemudian salto gitu kan, itu yang disenangkan kan penonton. Hebat ya, salto sampai 3 kali, nggak semaput. Tepuk tangan semua yang datang. Kan yang disenangkan bukan Tuhan. Apakah Tuhan dengan cara begitu baik? Ya, berikut. Apa yang dilakukan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan? Ini ayat ini memang bagus banget. Seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Jadi siaga satu. Tuhan itu sebagai Tuhan kita, supaya kita bisa menyenangkan Dia, kita harus fokus apa sih yang Tuhan mau, ya, yang Tuhan kehendaki. Dengan kata lain, untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dengar dulu dia ngomong apa, baru lakukan sesuai dengan kehendaknya. Persis seperti kalian melayani majikan, bukan? Kalau saudara nggak ngerti majikan suruh apa, tanya yang jelas. Pada waktu sudah tahu, dengar dengan jelas, lakukan. Kalau saudara suruh beli Coca-Cola, belinya Sprite, walaupun sesama soft drink, belum tentu majikanmu suka. Walaupun ada minuman di rumah, belum tentu sesuai dengan kehendak majikan. Ya. Ini merupakan hal yang perlu untuk kita simak. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, ambil waktu untuk bisa menangkap apa yang Tuhan mau, baru kita kerjakan. Ini merupakan sesuatu komunikasi dengan Tuhan yang akan dituntut dalam kehidupan kita setelah kita menjadi murid, kemudian ambil bagian di dalam melayani. Maka waktu kita mau melayani Tuhan, kita harus tahu ini. Dan apa yang akan terjadi untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan suruh apa, kita akan lakukan. Ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jika Bobby mengasihi Yesus, Bobby akan menuruti firman-Nya Tuhan. Dan Bapa surga juga akan mengasihi Bobby. Yesus dan Bobby akan Yesus dan Bapa akan datang kepada Bobby dan diam bersama-sama dengan Bobby. Nggak ada amin. Amin. Saking terpesona ya. Kalau orang yang disertai dengan Bapa dan Tuhan Yesus dalam hidupnya, untuk bangkit dan jadi pemenang itu gampang banget. Punya masalah persoalan apa yang di belakang, pasti akan cepat selesai. Ini merupakan hal yang perlu untuk kita ketahui. Menyenangkan hati Tuhan itu dengar dulu. Setelah nangkep, lakukan. Dan untuk melakukan itu supaya nggak berat, kita harus mengasihi. Betul. Kalau saudara mengasihi satu orang, ya, itu kita melakukannya dengan sukacita, nggak berat, betul nggak? Nggak usah jauh-jauh lah. Cucu saya itu waktu saya datang suka ngambil barang, dilempar keluar dari box.
Habis gitu dia tunjuk-tunjuk lagi. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang yang beda, akan berkata ini cucu ini ngerjainnya sama opanya gitu kan. Tapi kalau orang mengasihi, saya nggak akan ngomong begitu. Ngomongnya apa? Tuh, bingung kan? Karena saudara nggak kenal sama cucu. Bagaimana bisa mengasihi? Kalau saya melihat, saya akan ngambil barang dan dilempar. Oh, ngajak main sama engkongnya. Ngam-ngam. Ya diladeni, ambil, lempar lagi balik gitu kan. Wah, dia jadi ambil lagi. Lempar lagi enggak? Lempar lagi. Engkongnya ngomel? Enggak, kenapa? Karena mengasihi. Persis kalau kamu memenuhi permintaan pacarmu. Loh ya, kalau kita mengasihi pasti nggak berat kok. Dan pada saat seperti itulah kita dapat janji Tuhan. Kalau kita ini mengasihi Tuhan, dan kita tuh pasti akan nuruti. Dan itu pasti nggak berat. Sehingga kalau dia berfirman, kasihilah musuhmu. Ya, tunduklah kepada suamimu. Kalau saudara lakukan itu untuk suamimu, beratnya minta ampun. Loh betul, tapi kalau lakukan itu untuk Tuhan, Tuhan suruh kan? Ya wis. Nggak pakai alasan macam-macam. Oh Tuhan nggak kenal suamiku. Keras kepala, tanduknya kayak banteng. Kalau kita melihat, kita lakukan bukan untuk orang, untuk seseorang, untuk orang yang kita sedang musuhin kita. Kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Enteng kok, benar enteng. Itu merupakan hal yang perlu untuk kita ketahui, melayani Tuhan. Tapi disinilah saya mau menemukan. Ya, kalau ada keintiman tanpa cinta, bisa nggak intim, tapi nggak ada cinta, bisa nggak? Siapa yang bilang bisa? Angkat tangan. Siapa yang bilang nggak bisa? Angkat tangan. Siapa yang nggak ngerti pertanyaannya apa? Angkat tangan. Intim tanpa cinta. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang profesional, aktor, aktris, ya. Ini kan, mau nampakkan mimik wajah, gestur tubuh, body language. Aku tak bisa hidup tanpa aku tak. Is it really in your heart? Benar itu dari hatimu atau karena hafal aja? Profesional. Kalimat yang enggak enak lagi, munafik. Ini kan? Yang lebih celaka lagi, pelacur. Ini kan? Profesi pelacur itu melakukan hubungan intim tanpa rasa cinta, cuma butuh apa? Duit. Dan disinilah kita lihat kehidupan kita melayani Tuhan. Kita perlu tahu yang di dalam ini. Yang tahu siapa? Ya. Yang tahu ya diri kita sendiri, saudara. Tolong Levi kembali tempatnya. Siapakah yang bisa menangkap orang terdekat? Orang terdekat. Siapakah yang bisa menangkap mentor di atasnya? Ya.
Sehingga pada waktu seseorang itu melakukan sesuatu, benar apa enggak, itu keluar dari hati, maka yang terjadi adalah kita ini dalam posisi melayani pekerjaan Tuhan atau kita melayani Tuhan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, habis pelayanan nanti gak dapat persembahan kok. Khotbah di sana sini kan nanti gerejanya gede, wah persembahannya gede gitu kan. Yang tahu persis siapa? Yang pengkhotbahnya. Betul kan? Tolong dibantu nanti. Yang tahu kita. Aku lakukan ini karena aku dijadwal. Aku lakukan ini karena aku ditugaskan. Aku lakukan ini karena hanya aku yang bisa. Tanpa rasa cinta seseorang akan bisa lakukan, karena profesional. Jujur loh ya, saya harus ngomong kepadanya. Saya sebagai pengkhotbah, saya ditodong untuk khotbah bisa. Dikasih satu ayat, tapi tolong khotbahkan ini bisa. Tapi kalau saya lakukan itu tanpa cinta, ya bisa. Tapi motivasi pasti yang lain. Kalau kita lakukan untuk yang kita cintai, pasti hati-hati kok. Pasti serius kok. Betul kan? Coba kalau kamu masak super mie untuk yang di warung, sama super mie dimasak untuk suami, beda kan? Beda. Bahkan berulang kali diincipin, kasinan enggak ya, gitu kan? Nah, dari sinilah kita akan menemukan apa yang ada. Kalau itu mau tampil, itu mau terkenal, mau unjuk kebolehan, ya, oleh karena dijadwal, apalagi kalau cari uang, itu karena kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Akan kebaca kok bagaimana Marta itu melihat Maria cuma duduk aja protes. Saudara pernah lihat pelayan Tuhan protes? Little to me, selesai ibadah kursi nggak diatur, aku lagi yang protes gitu. Ada? Oh ada ya. Tolong kasih saya lihat ya. Itu Marta itu. Bayangin melihat orang mengasihi persembahan yang begitu banyak. Di luar banyak orang miskin, kenapa dibuang-buang nih? Siapa yang ngomong? Yudas. Padahal dia sendiri cinta uang kan, jual tanah. Saudara tahu itu Ananias dan Safira. Nah kok ngomong, apakah ini seluruh daripada penjualanmu? Enggak, cuma 1/3, 1/4, atau 5/6. Ngomong aja. Karena bohong yang dibohongi Roh Kudus ya kena dia. Saudara, itu pekerjaan Tuhan. Ya, tapi kalau kita punya motivasi itu melayani Tuhan, pasti kita akan dengar, dan apapun yang Tuhan katakan, kita pasti akan melakukannya. Kenapa? Ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Diterima apa adanya tanpa syarat. Ya. Saya pada waktu membaca perikop ini banyak satu analisa tentang siapakah wanita yang mengurapi. Karena dia sanggup membayar satu minyak narwastu seharga 300 dinar, itu gaji setahun. Saya tutup mata ya, siapa yang pernah kasih gaji setahun sama Tuhan? Gaji setahun dikasihkan Tuhan. Dah selesai ya? Dah. Tuhan berkati yang memberikan setahun gaji. Bedakan dengan yang lain. Ada nggak tadi? Hah? Saya menangkap itu merupakan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena pada
Yohanes 12 ayat 7 dikatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini, yaitu mengurapi Yesus dengan minyak narwastu setahun gaji, untuk mengingat hari penguburannya. Istimewa. Saya malah berpikir coba terbalik. Apakah saya bisa menangkap yang saya lakukan ini di mata orang lain itu gede banget, tapi pas persis seperti apa yang di hatinya Tuhan? Mungkin akan ada yang protes yang lain, tapi saya bisa tahu persis itu yang dimaui Tuhan. Tidak gampang bukan? Tidak gampang bukan? Nggak gampang bukan? Kalau kita mendengar detak jantungnya Tuhan, kita mengerti bahwa itu walaupun besar di mata orang lain, tapi di hati Tuhan itu betul-betul menyenangkan hati. Yuk kita naikkan pujian ini.